Pernah nggak sih kalian membayangkan ketika suatu hari kita betul-betul melaksanakan lockdown? Lockdown. Apa sih itu lockdown? Di Indonesia memang sebetulnya pendefinisian lockdown itu tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Suatu dasar hukum yang melandasi peraturan itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Penting harus dibaca oleh kawan-kawan semua bahwa yang diatur dalam peristilahan karantina kesehatan itu bukan lockdown, tapi karantina wilayah. Di mana karantina wilayah ini adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Itu kira-kira definisi karantina wilayah yang sering kita sebut-sebut sebagai lockdown. Hari ini, Indonesia belum masuk kepada karantina wilayah, tapi kita mengenal dengan istilah pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB, yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sejenis, tapi ternyata penerapannya itu berbeda. Kita akan membayangkan gimana kalau misalnya kita masuk ke dalam situasi karantina wilayah atau yang sering disebut lockdown oleh sebagian orang. Gimana sih kalau kita membayangkan karantina wilayah, kita di karantina nih. Kalau misalkan kita melihat hewan-hewan ternak di karantina yang nanti suatu hari akan dimanfaatkan hasil peternakannya itu. Bisa jadi telur dari ayam, bisa jadi daging ayamnya, tapi kita menginginkan kualitas dari daging ayam yang sangat bagus. Tentulah dilakukan sebuah karantina. Nah, kira-kira dalam karantina tentunya terkait masalah makanan dan juga keseharian hidup dari ayam tersebut yang tadi sudah saya contohkan pasti dikontrol, diberi vaksin dan lain-lain agar dia sehat. Nah, kira-kira begitu tuh kalau misalkan nanti suatu hari kita melakukan karantina wilayah. Tapi permasalahan kita bukan di situ aja. Karantina wilayah memang hak dari kita sebagai warga negara untuk mendapatkan hal-hal yang demikian. Sama sih, nggak beda jauh kayak ayam yang lagi dikarantina di kandang. Dia dapat vaksin, dia dapat makanan, dia dapat layanan kesehatan. Itu yang harus dijamin. Tapi permasalahannya ketika kita melakukan lockdown atau karantina wilayah ini, tentunya pekerjaan-pekerjaan kita harus terhambat. Segala investasi yang mungkin dilakukan oleh negara itu harus di-stop terlebih dahulu. Karena karantina wilayah atau lockdown ini tidak memungkinkan aktivitas-aktivitas fisik yang apalagi ini menimbulkan mobilitas-mobilitas yang melewati batas-batas wilayah. Nah, kalau kayak begitu, yang jelas kita harus betul-betul work from home. Gak ada nih yang work from home tapi cuman setengah-setengah aja. Masih work from home tapi udah disuruh ke kantor, itu nggak bakal mungkin terjadi. Dan yang paling mengerikan, bisa jadi ini bakal terjadi sebuah PHK yang besar di berbagai macam perusahaan. Ya gimana enggak gitu kan, pemasukan untuk perusahaan pasti bakal berkurang. Walaupun sebetulnya kalau misalnya kita berbicara masalah industri-industri yang sifatnya pangan, dan itu menjadi bahan-bahan pokok, tentunya ini bakal menjadi lonjakan permintaan untuk perusahaan. Sebetulnya seperti itu. Tapi bagaimana kita berpandangan pemerintah mampu mengkondisikan itu. Nah, terus bagaimana dong kayak industri-industri pariwisata gitu kan, pangan, yang ini sifatnya itu industri-industri kreatif, tentunya ini akan sedikit menurun dan bahkan bisa jadi tutup. Itu yang bisa terjadi kalau kita misalnya melakukan karantina wilayah. Terus apalagi sih gitu kan, pendidikan itu udah pasti nggak bakal ada sama sekali, susah banget. Kita membayangkan PSBB aja hari ini, yang namanya ujian nasional aja udah dihapus tuh. Jadi terkenal lah lulusan SMA, SMP maupun SD di tahun 2020 ini adalah lulusan corona. Dapat bonus, dia nggak melakukan ujian nasional. Gitu juga yang bakal terjadi ketika ada karantina wilayah. Apalagi sih kira-kira yang menjadi hal-hal penting ketika terjadi karantina wilayah ini? Oke, kita berimajinasi lagi. Kalian bakal betul-betul diem di rumah. Dan bisa jadi ketika kalian keluar rumah, beraktivitas apapun, atau mungkin kalian mau ke rental PS atau misalkan ke warnet gitu kan, kalian bisa ditangkap dan bisa dipidana. Lalu apa yang bisa kalian lakukan? Ya mungkin kalian cuma bisa makan, tidur, dan begitu seterusnya. Bisa jadi juga ketika yang kalian lihat di televisi itu hanya recording saja.
Karena keterbatasan media-media yang ada di publik untuk melakukan konten-konten yang itu sifatnya seperti hal-hal yang biasanya kita udah lihat juga nih sekarang nih, pembatasan sosial berskala besar. Di saat Ramadan, kita bisa lihat program-program yang ada di televisi udah boring banget gitu. Semuanya recording, kebanyakan sinetron. Dan itu juga recording-recording yang sudah lama. Tidak ada tuh kayak agenda-agenda atau acara-acara yang sifatnya itu meriah seperti Ramadan tahun sebelumnya. Dan itu akan membuat kejenuhan tersendiri kepada warga negara Indonesia. Tentunya kita warga negara Indonesia yang tingkat mobilitasnya tinggi, bersosialisasi tinggi gitu kan. Kita akan terbiasa dengan kita diem di rumah gitu. Banyak orang-orang rumahan yang mungkin bakal terbiasa banget dengan kegiatan seperti ini. Namun buat sebagian orang ini bakal sangat-sangat membosankan gitu. Kita sudah lihat sejauh ini sudah banyak orang yang betul-betul jenuh, dan mohon maaf, banyak juga yang depresi akibat keadaan seperti ini. Bagaimana dengan karantina wilayah? Ini masih menjadi perdebatan. Apakah ini menjadi sebuah hal yang positif atau menjadi sebuah hal yang negatif? Tapi tentunya ketika kita melaksanakan karantina wilayah, kita bisa menekan angka korban dari penderita COVID ini. Seperti apa kelanjutannya? Kita akan cari tahu. Tapi ketika kita melihat kondisi saat ini, Indonesia yang belum kunjung membaik dengan angka korban yang masih sangat besar, yang masih sangat banyak, tentunya bisa jadi Indonesia akan melakukan karantina wilayah. Siap atau siap, kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi situasi ini. Sudah kita berimajinasi, siapkan diri kalian, berkemas dengan baik, apapun yang kalian butuhkan, jangan menjadi kepanikan buat diri kalian sendiri. Yang paling terpenting, Indonesia sebagai negara hukum dan telah ditetapkan hukum yang jelas sebagai dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, itu bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan karantina wilayah atau yang disebut lockdown tadi. Kira-kira kayak gitu ya kalau misalkan kita melakukan lockdown. Kalau misalkan teman-teman punya gambaran lain, silahkan masukkan di kolom komentar di bawah. See you!